Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sewa guna usaha. Apa itu sewa guna usaha? Sewa guna usaha atau leasing adalah lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh pihak nasabah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah nasabah yang membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor dan inventaris kantor dengan cara sewa atau beli secara kredit. Dan yang kedua ada konsep leasing. Apabila suatu perusahaan akan menggunakan jasa leasing, maka dengan melakukan leasing perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atau 6 bulan sekali kepada pihak lessor. Dan yang terakhir ada perjanjian leasing. Perjanjian dalam leasing disebut dengan lease agreement. Perjanjian ini berisi kontrak kerja antara kedua belah pihak, pemilik leasing atau lessor dan nasabah atau lease. Adapun isi kontrak yang dibuat secara umum memuat hal-hal berikut. Yang pertama ada nama dan alamat leasing. Yang kedua, jenis barang modal yang diinginkan. Yang ketiga, nilai barang yang dileasingkan. Keempat, syarat pembayaran. Kelima, biaya yang dikenakan. 6. Sanksi-sanksi apabila pihak lease ingkar janji. Yang ketujuh, jangka waktu. Yang ke-8, tanggung jawab atas objek leasing. Yang ke-9, jadwal pembayaran angsuran sewa. Dan yang ke-10, penutupan asuransi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat di dalam leasing. Ada 4 pihak yang terlibat di dalam leasing. Yang pertama adalah lessor. Lessor adalah pihak yang memberikan pelayanan jasa pembiayaan kepada pihak lessor dalam bentuk barang modal. Lessor dalam financial lease bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dalam mendapatkan keuntungan. Yang kedua ada lessor. Lease adalah pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Lessor dalam financial lease bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Yang ketiga ada supplier. Supplier adalah pihak yang menyediakan barang untuk dijual kepada pihak lessor dengan jenis pembayaran secara tunai oleh lessor. Yang keempat adalah bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun, pihak bank memegang peran dalam hal penyediaan dana kepada lessor terutama dalam mekanisme leverage lease, di mana sumber dan pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada lease atau lessor. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis leasing. Jenis-jenis leasing itu ada terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu capital leasing, operating leasing, sales type leasing, cross border leasing, dan leverage leasing. Yang pertama ada capital leasing. Capital leasing itu adalah mekanisme leasing yang paling sering digunakan, yakni dengan cara perusahaan memberikan berbagai kebutuhan dengan modal nasabah, seperti mereka nanti akan membayar pesanan tersebut dari supplier dan mendapatkan pengembalian melalui cicilan leasing. Dengan kata lain, nasabah tidak berhubungan langsung dengan supplier. Yang kedua ada operating leasing. Jenis lainnya leasing adalah operating leasing, yakni memberikan di mana lessor memberikan barang untuk disewakan pada leasing dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Kemudian leasing hanya perlu membayar biaya rental, sedangkan biaya lainnya telah ditanggung lessor. Yang ketiga ada sales type leasing. Sales type leasing adalah penjualan barang produksi sendiri dengan mekanisme leasing. Jadi perusahaan tersebut akan mendapatkan penghasilan dari harga jual dan bunga yang disetorkan oleh leasing. Yang keempat ada cross border lease.
Cross border lease ada praktik leasing antara leasing dan lessor yang berada di negara berbeda. Biasanya dilakukan untuk permodalan beberapa pesawat atau alat-alat militer. Yang kelima ada leverage lease. Salah satu tipe lain dari leasing adalah leverage lease, yakni permodalan dengan melibatkan pihak ketiga. Jadi lessor tidak membayar barang modal sepenuhnya, melainkan akan patungan bersama pihak ketiga. Jadi pembayaran nanti leasing berurusan dengan lebih dari satu pihak, yaitu perjanjian leasing. Perjanjian leasing disebut dengan lease agreement. Perjanjian ini berisi kontrak kerja antara dua belah pihak. Adapun perjanjian leasing. Perjanjian leasing itu disebut dengan lease agreement. Perjanjian ini berisi kontrak kerja antara dua belah pihak pemilik leasing dan nasabah. Adapun isi kontrak disebut dibuat secara umum, membuat hal-hal seperti nama dan alamat leasing, jenis barang modal yang diinginkan, nilai barang yang dileasingkan, syarat pembayaran, biaya yang dikenakan, sanksi-sanksi apabila pihak leasing ingkar janji, jangka waktu, tanggung jawab atas objek leasing, jadwal pembayaran angsuran sewa, dan penutup asuransi.